Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Mbak Afi. Mbak Afi, secara singkat Mbak, tahun ini apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah supaya setidak-tidaknya bisa tumbuh ya 5,11% lagi Mbak? Ya, yang pertama pastinya yang kontribusi paling besar dari PDB kita tuh ada dua. Satu adalah konsumsi dan kedua adalah investasi. Nah, tentunya konsumsi itu harus menjaga daya beli masyarakat, terutama yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah investasi. Kalau kita lihat investasi itu peran swasta itu ternyata 80%. Sedangkan BUMN itu cuma 15 dan pemerintah itu cuma 8% dari APBN. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah kontribusi yang besar itu 80% untuk menjadi motor penggerak ya. Sedangkan BUMN mungkin juga tetap sama gitu, tapi 80% ini menjadi motor penggerak itu harus diutamakan. Jadi mudahkanlah segala sesuatunya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat memang dari sisi perpajakan ini kan agak mengkhawatirkan ya. Jadi mungkin di sini juga harus memberikan confidence kepada masyarakat atau dunia usaha bahwa pajak ini bukan berarti dikejar-kejar gara-gara defisitnya yang makin besar gitu. Jadi supaya ada kenyamanan dari masyarakat dan dunia usaha. Saya rasa itu menjadi kunci penting. Sama tadi kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar supaya bisa sama-sama tumbuh gitu. Terima kasih. Proyeksi Mbak Afi, tahun ini kita tumbuh tetap di atas 5% atau bagaimana Mbak? Menurut saya sih untuk mencapai 5,4 tuh sebenarnya nggak sulit ya menurut saya. Tapi kalau mau tumbuh lebih tinggi lagi perlu kerja keras. Baik. Kalau untuk Terima kasih. 5,4 dua hal itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Afi. Mas Angga bagaimana tahun ini? Iya, pertama Indonesia kan tidak kekurangan uang juga kan karena likuiditas banyak gitu ya. Tidak kekurangan program-program sudah cukup banyak. Pengusaha juga udah mulai growth juga, pengusahanya banyak. Yang kurang menurut saya tadi arsitektur dari pembiayaan gitu loh. Nah, harus ada arsitektur dari pembiayaan itu yang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Nah, PR-nya kita harus duduk sama-sama nih Mas Fitra, membenahi bagaimana benar-benar bank ini menjadi lokomotif gitu loh. Gampang aja mungkin Pak Prabowo targetin aja satu bank himbara bisa Mandiri, targetin dari 10.000 membina 10.000 pengusaha untuk naik kelas gitu ya. Supaya terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Simpel kan sebenarnya kalau pengusahanya naik, pajaknya juga akan tinggi gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada pengusaha yang naik kelas ya gimana mau mendapatkan pajak yang lebih besar lagi. Jangan sampai ya tadi 4L lu lagi ya. Nah, ini kan yang menjadi PR. Ini Mbak Afi saya juga sepakat soal huluisasi ya. Misalnya di sektor pertanian ini menurut saya juga harus menjadi perhatian, harus kita keroyok sama-sama. Tapi sekali lagi skema arsitektur pembiayaannya dari banknya harus clear juga gitu. Kalau enggak ya jalan dan tempat dan itu lagi nantinya. Kalau langkah Bank Indonesia yang cukup agresif ya menurunkan suku bunga, menurut HIPMI itu sudah cukup atau seperti apa? Ya nanti akan kembali ke level teknis lagi kan. Jadi seperti kita cerita dulu sebelum masuk ke studio kan pada waktu dulu BI masih sangat berkuasa kan. Zamannya Pak Rahmat Saleh itu Bang Abdul Latif pendiri HIPMI pernah cerita bahwa Bank Indonesia ditugaskan oleh Pak Harto pada waktu itu untuk membina pengusaha-pengusaha bumi gitu loh. Dan itu berhasil sebenarnya. Nah ini model ini menurut saya harus dilakukan lagi oleh CEO-CEO Bank Himbara menurut saya. Terima kasih. Mas Fitra. Ya, jadi tantangan tahun ini tentunya tidak kurang dari tahun lalu ya. Kalau kita bicara mengenai tantangan dari World Economic Forum kemarin ada global risk yang mana itu tidak mengecil malah membesar. Dan kalau dalam beberapa simulasi yang saya lakukan itu bisa memberikan efek kontraksi ekonomi 0,4 sampai 0,6%. Artinya dengan baseline 5% kita mungkin bisa cuma tumbuh 4,5-4,6%. Tetapi sebenarnya dari sisi yang lain kita juga punya kekayaan domestik ya. Salah satunya adalah tentunya ya rakyatnya itu sendiri yang memiliki, kita punya mass consumption. Yang kedua juga dari sisi shovel ready projectnya Dirgantara yang kalau dalam hitung-hitungan saya itu tahun ini bisa menambah growth factor hingga 1 sampai 1,2%. Jadi kalau kita baseline-nya 5%, tambah 1% itu bisa 6%. Makanya itu kenapa Pak Purbaya sangat yakin bisa 6%, salah satu juga karena tidak hanya pemerintah tapi juga ada Dirgantara gitu. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan malam ini menyumbangkan untuk pengambilan kebijakan agar ekonomi Indonesia bukan hanya tumbuh tapi juga berkualitas. Saya berterima kasih kepada Mbak Afiliani, Mas Angga Wira, dan Mas Fitra. Dan pemirsa, terima kasih Anda bersama kami. Kita berjumpa kembali dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.